input data otomatis di Excel dengan makro VBA. Di sini kita akan belajar menyimpan data dari tabel input ke tabel database dengan satu tombol. Oke, di sini kita sudah siapkan tabel data input dan tabel database, dan nama sheet kita ganti jadi sheet data. Kita akan input di sini dan otomatis pindah ke database. Pertama, pastikan menu developer Anda aktif. Jika belum, maka masuk ke file lalu pilih option, lalu customize ribbon, dan centang developer. Oke, kita mulai. Kita pilih menu Visual Basic, kemudian klik kanan di samping kanan, lalu pilih Insert Module. Di sini saya sudah siapkan codingnya, dan saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, subsave data. Bagian ini merupakan penamaan untuk codingnya. Jadi coding yang kita buat bernama save data. Selanjutnya kita deklarasi data. Kita buat singkatan, worksheet menjadi WS. Kemudian WS kita set this workbook.sheet dalam kurung data. Artinya kita akan menggunakan sheet data untuk coding ini. Kemudian di mlas save row, kita buat long. Ini untuk mencari baris terakhir yang berisi data. Cara kerjanya dia akan sorot semua data misal di kolom A dan mencari sel terakhir yang berisi data. Nah, last save row tadi, kita akan buat seperti ini codingnya. Jadi dari coding ini nanti dia akan sorot kolom dan hitung jumlah baris yang berisi data di kolom A, dan mencari baris terakhir yang berisi data kemudian ditambahkan satu. Jadi seperti ini. Di kolom A sel yang berisi data yaitu di sel A6, kode barang. Dari situ nanti coding akan perintahkan turun ke bawah sel yang berisi data untuk nantinya data tersebut diisi ke baris yang kosong di bawah baris yang ada isi datanya, yaitu sel A7. Itulah fungsi dari coding row plus 1 tadi. Kemudian kita buatkan coding untuk last row yang diisi pertama, yaitu mulai dari sel A7 agar tidak menimpa header data. Kemudian kita buatkan coding untuk copy paste data, yaitu kita pilih range A3 sampai D3 pada tabel input. Kemudian kita copy dan paste value ke tabel database, mulai dari sel A7 ke bawah. Coding ini untuk copy data di sini, dan coding yang ini untuk paste data ke sini. Selanjutnya ketika database sudah terisi, kita bersihkan data yang ada pada tabel input agar kita bisa input data yang baru. Kita gunakan coding range A3D3.clearContent untuk menghapus otomatis data di tabel input setelah data disimpan. Lalu kita tambahkan notifikasi ketika data sudah disimpan. Ini bersifat opsional. Jadi akan muncul notif data berhasil disimpan ketika data disimpan. Lalu kita tambahkan ensub untuk menutup coding. Lalu kita buat tombol simpan yaitu menggunakan shape, lalu kita beri nama simpan. Kemudian kita klik kanan pada tombol simpan, lalu pilih assign makro, dan pilih save data dan tekan OK. Sekarang kita tes makronya. Berhasil ya guys? Jangan lupa follow untuk tutorial selanjutnya.